Halo para penonton setia ABP dimanapun kalian berada. Balik lagi ketemu sama Mimin di channel kesayangan kita semua ini. Tentunya masih bersama Mang OP hanya di channel ABP yang bakal menghibur kalian semua setiap harinya. Pastinya dengan durasi anime yang mantap punya. Kali ini cuy, kita mau ngebahas anime yang berjudul Suppose a Kid from the Last Dungeon. Anime ini menceritakan bucil tengil bernama Lloyd yang berasal dari desa Kunlun, yang melakukan perjalanan ke kota di kerajaan Azami. Nah, meski dia kuntet dan kayaknya lemah cuy, siapa sangka kalau dia itu kekuatannya kagak ada otak. Di luar Nurul lah, gak habis pikri. Dia harus gabung ke Akademi Sihir Azami dan menghadapi berbagai konflik yang super seru. Untuk kelanjutan ceritanya cuy, langsung saja lah, kagak usah berbahasa-basi lagi. Mari kita sikat ke inti ceritanya. Tapi sebelum kita mulai seperti biasa, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih cuy, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, siapkan kopi dan gorengan. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Suatu hari, Belladonna Lloyd sedang berburu seekor kelinci di hutan. Ia gagal mendapatkannya, dan kelinci tersebut pun kabur. Lloyd sedih karena perutnya lapar. Namun Soma kemudian muncul sambil menunjukkan seekor kelinci hasil buruannya yang berukuran besar. Lloyd langsung senang dan bergegas pulang bersama kakaknya. Di perjalanan mereka mengobrol tentang petualangan di dunia luar. Dan Soma memberikan sebuah buku untuk Lloyd sebagai hadiah. Beberapa waktu berlalu, Lloyd yang terlihat jauh lebih dewasa datang ke rumah penyihir Eastside bernama Mary. Ia memberitahu keinginannya untuk tinggal bersama Mary dan belajar menjadi prajurit. Mary kesal dan menyatakan bahwa rumahnya bukan penginapan. Ia menanyakan identitas Lloyd dan Lloyd menjelaskan bahwa dirinya berasal dari desa Kunlun. Mary langsung terkejut begitu ingat kepala desa Kunlun adalah Alka, yang tidak lain adalah gurunya. Lloyd kemudian menunjukkan sebuah kristal yang diminta Alka untuk memberikannya kepada Mary. Tiba-tiba, kristal tersebut menciptakan lingkaran sihir di udara dan memunculkan proyeksi Alka. Mary panik dan segera berlutut untuk memberi hormat. Ia menerima permintaan Alka untuk menjaga Lloyd dan ingin menanyakan sesuatu. Namun Alka memberitahu bahwa dirinya tidak bisa menjawab pertanyaan Mary karena proyeksi tersebut adalah rekaman. Begitu Alka menghilang, Mary langsung meluapkan kekesalannya dengan membanting sekaligus menginjak-injak kristal tersebut. Setelah merasa lega, Mary meminta Lloyd menggunakan kamar di belakang. Dan dirinya akan menjaganya sampai ujian masuk. Mary duduk kembali di kursinya dan membiarkan Lloyd pergi ke belakang. Ia sedikit terkesan dengan sikap sopan Lloyd. Dan terkejut ketika Alka tiba-tiba muncul dengan sihir teleportasi. Alka memperingatkan Mary untuk tidak macam-macam dengan Lloyd. Dan mengancam akan mengubahnya menjadi kata. Sebelum pergi, Alka menggunakan sihir rune kuno untuk memberikan Mary hukuman dengan kutukan kesialan kecil yang berulang. Karena memanggilnya Lolipeot berkali-kali. Mary mengkesal. Tanpa sadar dirinya tertidur di kursinya hingga pagi. Saat pagi terbangun, ia mendapati Lloyd yang sedang membuatkan sarapan untuknya. Lloyd meminta maaf karena memakai dapur Mary tanpa izin. Mary tidak mempermasalahkannya dan berterima kasih atas sarapan lezat yang dibuatkan Lloyd. Keduanya kemudian mengobrol di meja makan, dan Mary bertanya apakah Lloyd sungguh-sungguh ingin menjadi prajurit. Lloyd mengungkapkan dirinya adalah orang terlemah di desa yang tidak bisa melakukan apapun. Meskipun begitu, ia selalu kagum dengan pahlawan kuat yang muncul di dalam novel dan ingin menjadi seperti mereka.
Mary bertanya apakah Lloyd mengetahui tentang ujian masuk akademi militer di kerajaan Azami. Lloyd menyebutkan beberapa di antaranya. Dan Mary mengingatkan bahwa bagian yang terpenting adalah ujian bela diri. Lloyd terlihat sedikit murung dan merasa tidak percaya diri dengan staminanya. Ia memberitahu untuk sampai ke Azami dirinya bahkan perlu menempuh waktu 6 hari. Mary mempertimbangkan jarak yang cukup jauh dan merasa 6 hari dengan kereta tidak terlalu buruk. Namun ia terkejut begitu mengetahui bahwa Lloyd ternyata berangkat dari Kunlun ke Azami dengan berlari. Lloyd merasa staminanya masih payah, mengingat kakeknya hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk sampai. Mary menyangkal hal itu dan menyatakan bahwa Lloyd memiliki stamina yang luar biasa. Ia bertanya apakah di perjalanan Lloyd bertemu dengan monster. Lloyd menggelengkan dan memberitahu bahwa dirinya hanya bertemu belalang raksasa dan kadal yang menyemburkan api. Mary nampak frustasi dan menyatakan bahwa semua hewan tidak biasa itu adalah monster yang berbahaya. Ia merasa bahwa Lloyd sudah cukup kuat, namun Lloyd malah menganggap kata-kata Mary sebagai usaha untuk menghiburnya. Saat kopi dicangkir Mary tiba-tiba tersenggol dan terciprat ke wajahnya. Lloyd membantunya membersihkan noda dengan sapu tangannya. Mary terkejut mengetahui noda hitam di wajahnya yang selama ini begitu ia khawatirkan lenyap seketika dan wajahnya terlihat glowing. Lloyd mengungkapkan bahwa dirinya hanya menggunakan rune kuno di sapu tangannya, sehingga noda bandel apapun yang dibersihkan akan menghilang. Semakin tertekan, Mary mengetahui bahwa rune kuno yang digunakan Lloyd adalah rune Disenchan yang dipelajarinya selama 3 tahun. Keesokan harinya, Lloyd pergi ke kota dan menyelamatkan seorang gadis bernama Selene yang diserang oleh monster serangga. Ia membantu Selene berdiri dan keduanya berkenalan sebelum Lloyd pergi lebih dulu. Di penginapan, Selene mengungkapkan bahwa sabuk yang menutupi wajahnya telah dikutuk dan hanya kekuatan besar yang mampu menghilangkannya. Namun setelah bertemu Lloyd, sabuk tersebut terlepas begitu saja dan menyebabkan jatuh cinta seketika. Sebelum ujian, Rio, Flavin, seorang mantan kriminal yang menjadi prajurit militer, merasakan Lloyd yang duduk di sebelahnya sangat berbahaya. Meski penampilannya tampak biasa aja. Saat keduanya berkenalan, Selene tiba-tiba muncul dan segera menjauhkan Rio dari Liold. Tidak lama kemudian, ujian di mana para peserta diminta untuk menghancurkan model lapis baja dengan senjata yang mereka miliki. Sementara itu di rumahnya, Alka mengunjungi Mary dan bergabung dengannya untuk minum teh. Mary mengungkapkan desa Kunlun berada di dungeon terakhir yang masih belum terkalahkan dan berisi monster yang terkuat. Meskipun Lloyd dianggap lemah oleh orang-orang dari desanya, dia mungkin adalah salah satu manusia terkuat di dunia. Kembali ke kota. Usai ujian, Lloyd memeriksa papan pengumuman, namun tidak mendapati namanya tercantum di sana. Keesokan harinya di kelas, Selene, Rino, Metopan, dan Colin bingung mengapa Lloyd gagal menjadi prajurit militer. Colin kemudian mengumumkan tentang kasus Putri Maria yang telah menghilang selama 5 tahun. Dan bagi siapapun yang dapat menemukannya, keinginan mereka akan dikabulkan. Selene dan Rio menganggap peluang tersebut sebagai kesempatan untuk membawa Lloyd kembali. Sementara itu Lloyd berkeliling kota sambil memikirkan tentang kegagalan dalam ujian. Saat ia melihat selebaran iklan yang tertempel di papan pengumuman, sesosok monster serangga tiba-tiba datang, dan Lloyd segera menyingkirkannya. Ia kemudian pergi ke restoran milik mantan pegawai kerajaan bernama Chrome untuk melamar pekerjaan di sana. Chrome yang merasa Lloyd adalah orang yang sangat berbahaya langsung memasang sikap waspada. Ia menanyakan keahlian Lloyd, dan Lloyd memberitahu bahwa dirinya adalah nomor 1 di rumah dalam pekerjaan bersih-bersih dan memasak. Di dapur, Lloyd memutuskan membuat risotto untuk menunjukkan keahliannya. Ia menceritakan tentang kegagalannya dalam ujian.
Dan karena orang di desa sudah mengadakan pesta besar-besaran untuknya, Lloyd merasa bersalah jika pulang begitu saja. Untuk itulah ia akan bekerja dan mencoba untuk mengikuti ujian kembali tahun depan. Chrome terkejut dan merasa tidak percaya. Ia yakin sepenuhnya bahwa Lloyd ini bukanlah orang biasa. Sementara itu, Mertopan, Selen, dan Rio mengecek lembar jawab Lloyd saat ujian untuk mencari tahu alasannya gagal. Colin memeriksanya dan menjelaskan Lloyd gagal dalam tes tertulis karena menulis rune kuno. Ia menjelaskan lebih lanjut dan menyimpulkan bahwa Lloyd memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Kembali ke restoran, Lloyd telah selesai membuat risottonya dan menyajikannya kepada Chrome. Meski sempat berpikir bahwa Lloyd kemungkinan meracuninya, Chrome tetap memakan risotto itu. Ia terkejut dengan rasanya yang luar biasa, dan Lloyd pun diterima bekerja di restorannya. Setelah pulang, Lloyd menceritakan kegagalannya dalam ujian kepada Mary dan Alka. Ia menolak untuk pulang dan akan mengikuti ujian lagi tahun depan. Lloyd meminta Mary mengizinkannya tinggal di rumahnya dan akan membayar sewa. Mary tidak keberatan dan Alka akhirnya memberikan izin. Mary memberitahu Alka bahwa ayahnya, Raja Azami, sedang dikendalikan oleh seseorang yang merencanakan perang dengan Kekaisaran Jiao. Tetapi Alka menolak membantu. Karena orang-orang dari Kunlun terlalu kuat dan hanya memberikan bantuan untuk kasus Raja Iblis atau bencana besar. Keesokan harinya, Mertopan dan Rio pergi ke restoran Chrome untuk makan siang. Mereka memesan risotto dan terkejut dengan rasanya yang luar biasa. Chrome memberitahu bahwa dirinya mendapatkan pekerjaan baru dan keduanya terkejut saat menyadari pekerja yang disebut Chrome adalah Lloyd. Di alun-alun kota, Selen berkelahi dengan Alan lidah koine dan sabuk terkutuknya. Karena ia kenakan di pinggangnya untuk melindunginya dan dianggap sebagai tanda bahwa Lloyd adalah belahan jiwanya. Saat Lloyd tiba, Selen menyatakan bahwa dia ini adalah juaranya dan akan melawan Alan untuknya. Alan setuju dan berniat menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat para kolonel terkesan. Saat Mertopan, Rio, dan Chrome bergegas untuk menghentikannya, Mary datang lebih dulu dan mencuri Lloyd dengan sihir angin sebelum dia membunuh Alan secara tidak sengaja. Lloyd secara keliru menganggap Mary datang untuk menyelamatkan diri Alan. Chrome kemudian datang dan meminta Lloyd kembali ke restoran. Setelah Lloyd pergi lebih dulu, Chrome memberi hormat kepada Mary ia kenali sebagai Putri Maria yang hilang. Mary bertanya mengapa Chrome bisa ada di tempat tersebut. Chrome mengungkapkan sejak Putri Maria menghilang, dirinya bertanggung jawab dengan keluar dari militer. Ia menyamar sebagai manajer restoran untuk mencari keberadaan Mary dan mencari tahu penyebab raja berubah. Mary mengungkapkan bahwa siapapun yang memanipulasi ayahnya kemungkinan besar akan membuatnya menyatakan perang pada Jiao. Tentunya di pertemuan puncak dalam 3 hari. Dan untuk mencegah hal tersebut terjadi, mereka harus melakukan sesuatu. Chrome bertanya apakah Mary mengetahui identitas pelaku. Mary menggeleng dan ingin Chrome membantunya. Keesokan harinya, Selen pergi mencari Lloyd, namun tidak dapat menemukannya dimanapun. Rio mencoba menghiburnya dan mengatakan bahwa Mary pasti akan bertemu lagi. Ia kemudian mengingatkan rencana awal mereka untuk menemukan Putri Maria dan membawa Lloyd kembali. Keduanya pergi ke toko penjual informasi terkenal yang tidak lain adalah tempat Mary. Namun saat pintu terbuka, Selen terkejut melihat Lloyd yang muncul. Ia tidak menyangka Lloyd rupanya tinggal bersama seorang penyihir. Rio menyindir Selen yang tidak mengetahui tempat tinggal Lloyd yang mengingat gadis itu mengklaimnya sebagai kekasih. Selen segera menepisnya dan menyatakan bahwa mereka saling mencintai dengan ikatan takdir. Mary kemudian muncul dan meminta Lloyd membawakan bir dingin untuknya. Ia terkejut saat menyadari keberadaan Rio dan Selen di tokonya. Lloyd menjelaskan tentang kedatangan Selen dan Rio yang ingin beli informasi dari Mary.
Saat Selen memperkenalkan diri dengan aura membunuh karena cemburu, Mary langsung menjaga jarak. Ketiganya kemudian duduk dan Mary menanyakan tentang informasi yang ingin mereka dapatkan. Rio menjelaskan bahwa mereka sedang menerima misi untuk mencari seseorang dan menunjukkan foto Putri Maria. Mary mengambil foto tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki informasi putri yang menghilang. Rio merasa aneh mengingat dirinya tidak menjelaskan bahwa gadis dalam foto itu adalah seorang putri. Ia curiga dan menduga Mary sedang menyembunyikan sesuatu. Mary panik berusaha menyembunyikan wajahnya ke balik foto tersebut. Rio semakin curiga dan mulai merasa Mary terlihat mirip dengan Putri Maria. Selen kemudian bertanya, sudah berapa lama Mary tinggal di Azami? Mary menjelaskan bahwa dirinya sudah tinggal di tempat tersebut selama 2 tahun. Selen ingin bertanya apakah Mary adalah istri Lloyd. Namun Mary yang salah mengartikan ekspresi cemburu Selen malah mengungkapkan identitasnya sebagai Putri Maria. Mary segera meralatnya dan memberitahu bahwa Lloyd adalah keponakannya. Ekspresi di wajah Mary langsung berubah dan cerah seketika. Rio mengungkit pernyataan Mary yang menyebut dirinya sebagai Putri Maria. Mary segera menepisnya dan menjelaskan perbedaan wajah dengan wajah putri yang memiliki noda. Selen meminta sekali lagi pada Mary untuk memberikan informasi apapun tentang Putri Maria. Mary bertanya mengapa keduanya sangat bersikeras. Selen menjelaskan jika ia dan Rio menemukan Putri, maka mereka bisa membawa Lloyd ke akademi sebagai hadiahnya. Mary sedikit terkejut mengetahui kedua gadis itu rupanya berusaha untuk membantu Lloyd. Ia menawarkan mereka untuk bertukar informasi tentang kerajaan Raja Akademi, pergerakan militer di istana, dan mengungkapkan bahwa kerajaan dalam bahaya besar. Rio yang masih penasaran meminta Mary mengungkapkan identitasnya. Mary ingin mengakui identitasnya sebagai putri yang hilang. Namun Lloyd yang baru datang dengan secangkir kopi memberitahukan bahwa Mary adalah pahlawan yang melindungi orang-orang dari bahaya secara rahasia. Ia menganggap Mary berniat menolong kerajaan dan dirinya ingin ikut membantu juga. Memanfaatkan situasi itu, Mary mengungkapkan dirinya adalah penyelamat seperti yang dirumorkan. Sebagai penyelamat, ia menyatakan bahwa kekuatan Lloyd masihlah belum cukup. Lloyd mengaku bahwa dirinya lemah. Meski begitu, ia tidak akan kabur dan tetap ingin membantu. Namun Mary menegaskan bahwa keberadaan Lloyd hanya akan merepotkan. Lloyd terkejut dan meminta maaf lalu berlari pergi. Setelahnya Mary meminta bantuan Selen dan Rio untuk menyingkirkan pelaku yang memanfaatkan keluarga kerajaan untuk memulai perang. Ia melepaskan topinya dan mengungkapkan identitasnya sebagai Putri Maria Azami. Rio bertanya mengapa Mary menolak bantuan Lloyd dengan kebohongan dan penghinaan. Ia yakin Mary juga mengetahui kekuatan Lloyd yang sebenarnya. Selen ikut memprotesnya dan Mary mengucapkan terima kasih karena kedua gadis itu sudah marah demi Lloyd. Ketiganya kembali duduk di kursi dan Mary bertanya apakah Rio dan Selen mengetahui kisah tentang desa Kunlun. Saat Mary mengungkapkan Lloyd yang berasal dari desa itu, Rio bisa memahami bagaimana Lloyd memiliki kekuatan sebesar itu. Mary memberitahu Kunlun melarang penduduk desanya terlibat dalam konflik antar manusia, sehingga mereka tidak bisa melibatkan Lloyd. Jika Lloyd tetap akan membantu, maka dia akan dipaksa pulang ke desa dan tidak akan bisa mewujudkan impiannya menjadi prajurit. Mary mengungkapkan saat ini di Central Area tidak hanya murid akademi, bahkan para preman juga tengah mencarinya dengan serius. Bahkan mereka tidak peduli menemukannya dalam keadaan hidup atau mati. Mary menduga perintah tersebut diturunkan oleh orang yang menginginkan perang. Mungkin orang tersebut ingin agar dirinya tidak dimanfaatkan sebagai simbol perdamaian. Oleh sebab itulah Mary kesulitan bergerak dan ingin Rio serta Selen membantunya. Rio mempertimbangkan kondisi tersebut dan merasa akan menguntungkan jika dirinya membantu dan membuat keluarga kerajaan berhutang kepadanya. Selen juga setuju untuk membantu dan Mary berterima kasih kepada keduanya.
Sementara itu di kamarnya, Lloyd memperhatikan buku pemberian kakaknya dan merasa mustahil baginya untuk menjadi prajurit. Di atap rumah, Mary merenungkan bahwa dirinya hanya perlu melepaskan ayahnya dengan rune disenchant. Alka tiba-tiba muncul dan memuji tindakan Mary yang menepati janjinya untuk tidak melibatkan Lloyd. Namun kemudian ia menghukum Mary karena menjatuhkan kristal ajaibnya ke dalam sumur. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari para pembunuh yang mencari Mary, Crow menuduh Metropan sebagai orang yang telah mengutuk raja. Metropan membenarkan dan mengungkapkan kebenciannya pada raja karena membiarkan kekaisaran Jiao bertindak seenaknya. Saat Mary, Riho, dan Selene muncul, raja yang dirasuki Raja Iblis Abaddon mengendalikan Metropan untuk menjadi kaki tangannya. Sementara Riho bertarung menghadapi Metropan, Mary mengejar ayahnya, berharap dapat menggunakan salah satu rune Lloyd untuk membebaskannya. Tetapi ayahnya berakhir dengan mematahkan tangan Mary yang berisi rune tersebut. Teringat dengan Lloyd dan dirinya yang masih hidup untuk meminta maaf atas ucapannya yang menyakitkan, Mary bertahan dari rasa sakit dan menolak menyerah. Mary menyadari Raja Iblis adalah sesuatu yang diizinkan untuk dilawan oleh Lloyd. Sementara itu Lloyd menemukan Alan yang bersembunyi dari monster belalang Abaddon. Dan Alan didorong untuk bertindak seperti prajurit sungguhan lalu bertarung. Alka kemudian menghancurkan monster karena merusak rencana romantisnya untuk Lloyd. Crow, Riho, dan Selene melawan Metropan yang berubah menjadi monster belalang. Lloyd tiba dan sambil memohon keinginan Metropan untuk menjadi prajurit sejati, ia mengalahkannya dengan tamparan. Namun Crow, Riho, dan Selene terkejut saat mengetahui Lloyd yang rupanya mengira Metropan mabuk, lalu menyerang orang-orang dengan menggunakan kostum belalang. Mary kemudian muncul, dan setelah keduanya meminta maaf, ia meminta Lloyd untuk membersihkan kotoran dari tubuh raja. Lloyd dengan senang hati melakukannya dan menciptakan rune di sapu tangannya yang ia gunakan untuk membersihkan Abaddon dari tubuh raja. Keesokan harinya, Soma tiba di kota dan Lloyd yang melihatnya langsung berhambur memeluk kakaknya. Alka kemudian datang dan diberitahu Lloyd tentang kakaknya yang datang ke Azami. Namun saat menoleh, mereka menyadari Soma telah menghilang. Crow bergabung kembali dengan tentara sementara Metropan diasingkan ke Kunlun. Dengan kesembuhan raja, Mary memutuskan untuk tetap menjadi penyihir. Bersyukur bahwa Lloyd membantunya, Alan menyatakan Lloyd sebagai tuannya dan membuatnya diterima di akademi. Alka bentrok dengan Selene karena Lloyd dan menyadari ikat pinggang adalah peninggalan pelindung yang kuat yang hilang dari Kunlun bertahun-tahun lamanya. Kesal dengan semua orang, Mary pun mengusir Alka kembali ke Kunlun melalui kristalnya. Lalu menyuruh Lloyd serta teman-temannya bergegas ke akademi. Mary dan Crow mengajak Lloyd untuk bekerja mengumpulkan beberapa benda. Mereka kemudian mampir ke desa Pedang Suci, tempat di mana pedang suci tertancap di sebuah batu. Dijelaskan bahwa pedang tersebut tidak akan bisa ditarik jika tidak memiliki kekuatan sihir yang tinggi. Dan barang siapa yang dapat mengambilnya, dia akan menjadi penguasa dunia. Namun begitu Lloyd mencoba menariknya, pedang tersebut auto terlepas dari batu dengan sangat mudahnya. Keesokan harinya di akademi, Lloyd dan teman-temannya baru saja menyelesaikan latihan fisik. Sementara Riho dan Selene kelelahan setengah mati, Lloyd masih terlihat segar dan bersemangat. Mengingat pelajaran berikutnya adalah kelas sihir, Riho merasa lega, dirinya dapat mencuri waktu untuk beristirahat. Colin kemudian masuk ke kelas, memberitahu bahwa dirinya akan memilih kandidat untuk pertandingan antar sekolah melawan Akademi Sihir Rokujo. Alan menjelaskan pertandingan tersebut adalah acara tahunan, dan dalam beberapa tahun terakhir, Azami terus mengalami kekalahan. Para murid berkumpul di lapangan dan Colin memberikan penjelasan tentang 3 jenis sihir utama.
Mereka diminta untuk menghancurkan model anti-sihir dengan kekuatan masing-masing. Selen dan Rido mendapat pujian, sementara Lloyd yang meskipun menggunakan berbagai macam kekuatan sihir, Colin merasa dia sebaiknya tidak mengikuti pertandingan. Setelahnya Selen pergi menemui Colin untuk memintanya mengajarkan sihir penyembuhan. Rio yang baru datang mengungkapkan bahwa sihir penyembuhan adalah sihir tersulit dalam semua sihir yang ada. Alan kemudian bergabung dan mengatakan bahwa dirinya juga ingin mempelajari sihir tersebut. Colin setuju dan karena itulah mereka membutuhkan seseorang yang terluka untuk melakukan praktek. Selen pun mendorong Alan agar terjatuh. Colin mengatakan bahwa Alan tidak perlu takut. Ia menjamin akan menyembuhkannya meskipun dia harus dilukai berkali-kali. Sementara itu di tokonya, Mary menerima dua pengunjung yang memperkenalkan diri mereka dengan nama Mina Koinone dan Pilio Koinone. Mary mengenali keduanya adalah murid Akademi Sihir Rokujo yang datang untuk mencari informasi tentang Riho. Saat Lloyd muncul, Pilio yang merasakan aura bahaya tiba-tiba langsung menyerangnya. Lloyd salah mengira Pilio menendangnya karena ingin menangkap lalat yang hinggap di tubuhnya. Ia kemudian melihat foto Riho yang ditunjukkan Mina dan memberitahu bahwa gadis itu adalah temannya di akademi. Pilio yang terkesan dengan Lloyd yang mampu bertahan dari tendangannya mengungkapkan keinginannya untuk menjadi murid Lloyd. Namun sebagai pemilik rumah tempat Lloyd tinggal, Mary tidak mengizinkannya dan mengusir keduanya pergi. Lloyd merasa tulang rusuknya patah setelah terkena tendangan dari Pilio. Mary mengkhawatirkan, namun Lloyd mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan tulangnya akan sembuh dalam 3 jam. Lloyd kemudian pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam, sementara Mary mengingatkan dirinya sendiri agar tidak mudah panik dan mulai terbiasa dengan kekuatan Lloyd. Keesokan harinya di akademi, Rio bertanya mengapa Colin sangat berambisi untuk memenangkan pertandingan sihir tahun ini. Colin mengungkapkan kebenciannya kepada Roll Kalkev yang saat ini telah diangkat menjadi kepala Rakujo. Orang yang sedang mereka bicarakan tiba-tiba muncul. Dan Roll mendatangi Rio untuk membujuknya kembali. Meski Rio menolak, Roll tetap menunggu jawaban pada hari pertandingan. Keesokan harinya, atas saran Mary, Lloyd mengajak Rio berkencan untuk menghiburnya yang belakangan ini terlihat murung. Rio menceritakan masa lalunya di mana dirinya dibesarkan di panti asuhan tempat ia bertemu dengan Roll yang mengajari ilmu sihir. Tetapi karena cedera tangan, Rio tidak dapat melakukan apapun untuk panti asuhan. Kemudian pada suatu hari, Roll datang dengan membawa lengan protestik mithril untuk Rio. Meski sangat senang, namun pada akhirnya Rio memilih untuk melarikan diri. Rio mengungkapkan bahwa lengan protestiknya itu memiliki kemampuan untuk menghisap sihir dan memperingatkan Lloyd untuk tidak menyentuhnya dengan tangan kosong. Namun Lloyd tetap menyentuhnya tanpa rasa takut dan berjanji tidak akan mengkhianati Rio. Tiba-tiba saja Selen yang sedari awal menguntit mereka muncul dengan air mata yang berlinang di wajahnya. Ia terharu dengan cerita Rio dan mereka sepakat untuk mengalahkan Akademi Sihir Rokujo di pertandingan nanti. Pada hari pertandingan latihan, Miko Nazoli muncul untuk menggantikan Lloyd melawan Pilio. Saat pertandingan dimulai, Pilio mengalahkan Mikona dengan sihir airnya. Lloyd menghampiri Mikona untuk membantunya berdiri. Namun Mikona yang merasa diremehkan menolak bantuan tersebut dan menepis uluran tangan Lloyd. Setelahnya Mikona pergi ke toko Mary. Ia menerima perawatan dan perhatian dari Mary yang membuatnya merasa lebih baik. Lloyd kemudian muncul dan ketika perhatian Mary teralihkan dirinya, Mikona tampak kesal dan berjalan pergi. Pada hari pertandingan, Rio akan berhadapan dengan Roll. Dan ia bertekad untuk mengalahkannya. Crow mengumumkan bahwa hadiah pada pertandingan tersebut adalah uang tunai serta pedang suci legendaris. Beberapa waktu sebelumnya, saat Mikona meninggalkan toko Mary, ia berteduh dari hujan di suatu tempat. Mikona berjongkok memeluk dirinya sendiri sambil menangis dan memikirkan Mary dengan Lloyd. Soma kemudian muncul dan menawarkan diri untuk mendengar keluh kesahnya. Mikona mengungkapkan bahwa orang yang ia cintai telah direbut darinya.
Di pertandingan, Selen berduel dengan Pilo, tetapi ia didiskualifikasi karena menyerang Pilo secara fisik. Di pertandingan berikutnya, Mena mencoba menggunakan sihir airnya melawan Lloyd. Meski sempat membuat semua orang khawatir, namun Lloyd meyakinkan wasit bahwa dirinya baik-baik saja. Mena mengurung Lloyd dalam gulungan air, dan ketika Lloyd mengetahui lawannya sedang merapal mantra, ia juga ikut merapal mantra untuk mengeluarkan sihir angin. Mena terhempas keluar arena, dan Lloyd pun diumumkan sebagai pemenang. Selanjutnya pertandingan Roll dan Ryu dimulai. Keduanya sama-sama melancarkan serangan api. Sebelum Roll maju dan melepas lengan protestik Ryu untuk membuatnya tidak berdaya, Ryu menyatakan bahwa Roll telah masuk ke dalam rencananya. Ia melancarkan serangan, dan Roll yang tidak sempat menghindarinya terpental jatuh. Roll mengetahui bahwa Ryu rupanya menanamkan batu sihir di tangannya dan merapalkan sihir penyembuhan. Luka-luka akibat serangan Roll pada Ryu telah sembuh sepenuhnya, dan ia berjalan mendekati sambil merapalkan mantra air tingkat tinggi. Roll pingsan ketakutan, dan wasit pun mengumumkan Ryu sebagai pemenang. Roll terbangun dengan geram dan diberitahu bahwa seorang penyihir yang tinggal bersama seorang pemuda mengambil pedang suci tersebut, memutuskan untuk memaksa penyihir menjadi sekutunya. Roll memerintahkan Pilo untuk menyandera pemuda itu. Tetapi Pilo salah paham dan malah mencuri kristal ajaib milik Alka. Lloyd yang baru pulang menemukan surat yang ditinggalkan Pilo dan mengira Mary telah diculik. Ia berniat untuk pergi mencari Mary dan berpapasan dengan Alan. Setelah keduanya bertemu, Pilo menantang Lloyd berduel dengannya sampai mati. Lloyd mengalahkan Pilo dan memutuskan ingin menikah dengannya. Alka muncul dari kristalnya dan menghukum Roll setelah dihina. Alan menyelamatkan Roll dari sungai dan secara tidak sengaja dianggap menyelamatkan kota. Ryu mengunjungi Roll di rumah sakit dan Roll ingat dia menjadi sangat ambisius karena ingin membantu Ryu membangun kembali panti asuhan mereka yang gagal. Sementara itu, seorang penyihir tidak dikenal terungkap telah memanipulasi ingatan Roll untuk mendapatkan pedang agar ia bisa mengalahkan Denjen terakhir di Kunlun. Di akademi, Ryu mendatangi Lloyd yang berniat mengajaknya pergi ke pacuan kuda pada hari libur. Selen yang mendengar ajakan tersebut langsung terbakar cemburu dan mengeluh karena dirinya diminta pulang oleh orang tuanya. Sehingga rencananya berkencan dengan Lloyd pun gagal total. Selen tiba-tiba panik ketika memikirkan orang tuanya mungkin tidak memperbolehkan kembali ke akademi. Dirinya tidak bisa bertemu Lloyd lagi. Yang memikirkan rencana dan akan membakar rumahnya agar tidak diminta tinggal lama-lama di sana. Alan kemudian bergabung dengan obrolan tersebut dan memamerkan bahwa dirinya akan mengikuti perjodohan. Menganggap Alan hanya berusaha mencari perhatian, Selen dan Ryu pun menyeret Lloyd pergi. Di rumah, Lloyd menemukan Mary dan Alka yang sedang berdebat tentang yang akan mereka lakukan selama liburan akademi. Lloyd memberitahu bahwa dirinya akan bekerja di hotel kenalan Chrome yang kekurangan staf bersih-bersih dan memasak. Alka dan Mary berniat untuk ikut pergi ke hotel. Namun Lloyd mengungkapkan keinginannya untuk berjuang sendiri. Dan jika ada mereka, dirinya pasti akan bergantung pada keduanya. Keesokan harinya, Coba Lamin menunggu karyawan yang dijanjikan Chrome akan segera datang ke hotelnya. Ia merasakan aura mengerikan yang mendekat dan terkejut saat mengetahui aura mengancam tersebut berasal dari Lloyd. Setelah saling memperkenalkan diri, Coba mengajak Lloyd untuk berkeliling hotel. Ia menceritakan kejadian aneh di mana para karyawannya ditemukan pingsan di sekitar hotel. Meski situasi tersebut tidak mengancam nyawa, namun cukup untuk membuat semua orang auto khawatir. Di kolam pemandian, Koba memperkenalkan Lloyd kepada Kikyo. Saat Koba pergi, Kikyo memerintahkan Lloyd untuk mulai bersih-bersih. Lloyd ini bertanya apakah dirinya akan membersihkan ruang kolam pemandian seorang diri. Kikyo membenarkan dan mulai menceramahi tentang berbagai hal. Sementara Lloyd telah memulai pekerjaan bersih-bersihnya. Kikyo mengakhiri ceramahnya dan terkejut saat menyadari ruangan tersebut telah dibersihkan hingga berkilauan. Koba kemudian kembali dan melihat hasil pekerjaan Lloyd yang mengagumkan. Lloyd diajak untuk berganti seragam hotel dan dibawa menemui seorang tamu bangsawan Teronine.
Setelah sekretaris yang sedang berbicara dengan bangsawan tersebut pergi, bangsawan itu menanyakan pendapat Lloyd tentang pohon cemara. Lloyd mengungkapkan pendapatnya dan bangsawan tersebut nampak tertarik dengan penjelasannya. Keduanya terlibat dalam obrolan yang panjang tentang hutan, dan Koba terkejut saat menyadari bangsawan itu menyukai Lloyd. Malam harinya, Teroin bertemu dengan Kikyo dan berbagi kecurigaannya bahwa Koba secara ilegal memelihara pengkhianat di hutan. Teroin juga mengungkapkan kekesalannya bahwa penguasa setempat ini ingin putrinya menikah dengan putranya yang tidak lain adalah Alan. Karena tren terkait dengan Raja Iblis, Kikyo menduga Lloyd kerasukan mengingat kemampuan bersih-bersih yang tidak biasa. Teroin kemudian memberikan obat khusus dan meminta Kikyo mencampurkannya ke makanan Lloyd untuk mengeluarkan Treant dari tubuhnya. Keesokan harinya, Kikyo melihat Lloyd yang sedang menyiapkan makanan dengan kecepatan luar biasa, yang membuatnya semakin yakin dengan dugaannya. Ia mengantarkan teh untuk Lloyd yang telah dicampurkannya dengan obat pemberian dari Teroin. Kikyo mengungkapkan tentang kasus pingsannya para karyawan hotel, dan ia baru saja selesai berkeliling untuk memeriksa. Lloyd mengatakan bahwa dirinya juga mendengar kasus tersebut dari Koba. Dan sebagai prajurit kerajaan, dirinya tidak bisa tinggal diam. Kikyo sedikit terkejut mengetahui Lloyd ini adalah tentara kerajaan. Ia beranggapan Lloyd telah ditipu dan dijadikan inang Treant. Kikyo terkejut saat coba tiba-tiba muncul ketika ia menawarkan Lloyd untuk meminum teh yang ia bawakan. Koba menyuruh Lloyd untuk beristirahat dan meminum teh yang dibuat Kikyo. Ia langsung menyemburkannya. Dan saat Kikyo kabur, Koba menyadari bahwa insiden mulai terjadi lebih sering sejak ia mempekerjakan Kikyo di hotelnya dan Teroinan lah yang berada di balik serangan terhadap pekerjanya. Ryo kemudian muncul sebagai tamu hotel. Sepertinya hanya Selen yang datang bersama ayahnya untuk acara perjodohan. Terungkaplah bahwa pasangan yang akan dijodohkan dengan Alan rupanya adalah Selen. Namun Selen sangat senang ketika Lloyd muncul sebagai gantinya, karena Teronain meminta Lloyd menggantikan Alan setelah dia pingsan. Selen segera menyarankan Lloyd untuk berkencan agar mereka dapat menyelidiki daerah sekitar. Saat Lloyd dan Selen berkencan, Ryo bergabung dengan keduanya dalam penyelidikan. Soma kemudian muncul dan menjelaskan dirinya datang ke hotel untuk mengantarkan pesanan bom api. Lloyd sangat senang bisa bertemu dengan Soma dan memperkenalkan kakaknya kepada Selen dan Ryo dengan semangat. Soma memuji Lloyd ketika diberitahu bahwa adiknya telah berhasil masuk ke akademi militer. Karena dirinya harus segera pergi, Soma pun menyerahkan pesanan bom api tersebut kepada ketiganya. Selen meminta Ryo mengurus bom-bom tersebut. Sementara dirinya menarik Lloyd untuk melanjutkan kencan mereka. Saat keduanya naik perahu di danau, Selen mengungkapkan suka dukanya memiliki sabuk terkutuk, yang kemudian membawanya bertemu dengan Lloyd. Ia yakin selama dirinya bisa bersama Lloyd, maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Lloyd menepis hal tersebut dan mengungkapkan kekhawatirannya jika ia tidak bisa melakukan sesuatu dengan kemampuannya sendiri. Mengingat dirinya selama ini, dirinya selalu mendapatkan bantuan dari semua orang di sekitarnya. Selen mengatakan bahwa Lloyd telah membantu banyak orang tanpa disadari. Maka dari itulah, semua orang di sekitarnya pasti juga akan membantunya. Kikyo yang mengamati keduanya dari kejauhan mendekati mereka ketika perahu terguling. Dan Lloyd menggendong Selen ke darat. Selen kemudian pergi untuk mengambil minuman. Kikyo pun memanfaatkan peluang itu untuk mendekati Lloyd dengan menghapus hawa keberadaannya. Namun dia terkejut saat menyadari Lloyd ternyata masih menyadari akan kedatangannya. Kikyo beralasan dirinya datang untuk memberikan pijatan pada Lloyd yang telah bekerja keras. Lloyd dengan senang hati menerima pijatan Kikyo dan membuka pakaiannya. Saat Kikyo mengoles-oles yang diberikan Teroin ke tubuh Lloyd, ia tidak menemukan tanda-tanda Treant. Kikyo menduga Treant tersembunyi di balik celana Lloyd. Ketika ia berniat menyusupkan tangannya ke dalam, Selen muncul dengan aura membunuh karena cemburu. Keduanya kemudian bertarung singkat, sebelum akhirnya Kikyo yang memutuskan untuk kabur. Selen tersipu malu saat melihat tubuh berotot Lloyd yang terekspos dengan karena sesuatu yang dioleskan Kikyo, membuatnya menjadi terlihat glowing. Ia menawarkan Lloyd pergi ke pemandian air panas untuk membersihkan diri.
dan Lloyd setuju karena ia tidak ingin mengotori baju sewaan yang dipakainya. Di pemandian, Lloyd menikmati waktunya dan dikejutkan dengan pertengkaran Rhino dengan Selen. Tiba-tiba Mary dan Alka juga muncul, dan tidak lama kemudian Philo dan Mena juga ikut bergabung. Philo mengungkapkan bahwa ia dan Mena dipekerjakan oleh kerajaan Azami dan akan menjadi teman sekelas mereka. Keduanya mendapatkan tugas dari kerajaan Azami untuk menyelidiki insiden pingsannya orang-orang di hotel tersebut. Selain itu, mereka juga mendapatkan tugas lain untuk menyelidiki budidaya tren ilegal. Karena benih yang merepotkan telah dicuri, kemungkinan telah menyebar. Alka meyakini insiden pingsannya orang-orang disebabkan oleh Trean. Sementara itu di hutan, Kikyo bertemu dengan sekretaris Koba yang telah dirasuki Trean. Kikyo menyadari bahwa ia salah menduga dan bukan Koba yang menumbuhkan Trean, melainkan sekretarisnya. Ia terjatuh saat sulur-sulur Trean menjerat kakinya. Lloyd kemudian datang dan salah mengira bahwa sekretaris menggunakan kostum Trean dan oleh karena itulah Kikyo memarahinya. Raja Iblis Pohon Erkling mengambil alih Minoki dan Lloyd dengan mudah mengenai para Trean. Sementara Erkling bergerak menuju hotel. Di hotel, Ayah Selen dan Teroin bertemu dengan membahas tentang Trean. Ayah Selen mengungkapkan bahwa dirinya berbisnis dengan Soma yang mengaku sebagai perwakilan dari keluarga Lidocaine. Saat Teronin ini menanyakan keberadaan sekretarisnya, Minoki dalam wujud Erkling muncul dengan menghancurkan jendela di sebelah mereka. Minoki menyatakan keinginannya untuk menghancurkan Teronine dengan menggunakan benih Raja Iblis pada dirinya sendiri untuk menanamkan Trean secara ilegal. Coba menyadari bahwa Minoki adalah yang dalang dibalik insiden pingsannya para karyawan hotel. Teman-teman Lloyd segera datang dan menahan Erkling dengan bom api. Sementara Lloyd mengeluarkan benih iblis Erkling mengembalikan Minoki ke dalam keadaan normal. Sementara itu di hutan, Alka bertemu dengan Soma yang menahannya ke dalam lingkaran sihir. Soma pergi setelah mengungkapkan bahwa dirinya telah bekerja dengan salah satu musuh Alka sejak pedang suci dicabut. Ayah Selen membatalkan perjodohannya. Ia membiarkan Selen melanjutkan karirnya sebagai tentara kerajaan. Alka mencoba menipu Lloyd untuk memberinya pijatan atas kerja kerasnya. Tetapi Lloyd secara tidak sengaja malah melakukan suplex Jerman sebagai gantinya. Di suatu tempat, Mikona diberi obat oleh Soma yang akan membuatnya mendapatkan kekuatan yang super. Ia meminum semua obat tersebut, lalu berubah menjadi monster. Mikona merasakan kekuatan yang besar yang mengalir di dalam tubuhnya, lalu berbalik pergi untuk menghabisi Lloyd yang telah merebut Mary darinya. Di rumah Mary, Lloyd memberitahu bahwa dirinya, Selen dan Riho mendapatkan perintah dari raja untuk berburu ular besar yang muncul di sekitar dungeon dekat kota. Mary mengkesal karena ayahnya memberi Lloyd misi yang berbahaya. Lloyd mengungkapkan menjelajah dungeon bukan keahliannya, namun ia akan menganggap misi tersebut sebagai latihan untuk jadi tentara teladan. Di kerajaan, ketiganya bergabung dengan Alan, Philo, dan Mena yang juga ditugaskan untuk misi tersebut. Raja kemudian muncul dengan cara tidak biasa, berniat untuk membuat para prajurit tidak tegang. Setelahnya Colin mengumpulkan mereka berenam untuk pengarahan dan meminta semuanya tetap berhati-hati. Sementara itu Soma terlihat sedang bersama penyihir lelaki di suatu restoran. Saat keduanya pergi, Alka tiba-tiba di sana. Ia menyadari dirinya sudah terlambat. Ia berpapasan dengan Mary di jalan dan memintanya menunjukkan lokasi dungeon yang tidak jauh dari kota. Di pintu masuk dungeon, Alan memutuskan berjaga di depan. Meski para gadis mengejeknya takut dengan ular saat menjelajah masuk, Philo dan Selen menghentikan Riho untuk menanyainya tentang perasaannya kepada Liot. Sementara itu Lloyd yang terpisah dari para gadis mendengar suara gemuruh yang datang dari atas. Rupanya suara tersebut adalah Mary dan Alka yang mendarat di dalam dungeon dengan menghancurkan sebagian atapnya. Alka menghancurkan dinding yang menghalanginya, dan saat berjalan ke dalam ruangan tersebut, Mary terkejut melihat Mikona yang terjerat Trean. Mary bertanya apa yang dilakukan Mikona di dalam dungeon. Mikona mengungkapkan dirinya menunggu seseorang untuk membalas dendam.
Mary menyadari Mikona telah dirasuki Treant dan dirinya tidak akan mampu menghadapinya sendirian. Ia bertanya siapa orang yang ditunggu oleh Mikona dan mengapa dia ingin membalaskan dendam. Mikona menyebut nama Lloyd dan mengungkapkan bahwa Lloyd ini telah merebut orang yang dicintainya. Namun ia menolak mengungkapkan siapa orang yang dicintainya dan menjerat Mary dengan tentakel Treant untuk memancing Lloyd datang. Tidak lama kemudian Lloyd muncul dan meminta Mikona melepaskan Mary. Mikona menolak dan segera melancarkan serangannya. Ia kesal ketika menyadari Lloyd yang sama sekali tidak terluka. Lloyd memberitahu bahwa dirinya sudah sering mengatasi semua serangan seperti itu saat masih di desa. Ketika Lloyd mengungkapkan desa Kunlun sebagai tempat asalnya, Mikona semakin mengamuk dan menyerangnya lagi. Pilo, Ryo, dan Selen kemudian tiba di sana. Ia melihat serangan yang diterjangkan Mikona melukai Lloyd. Mikona mengejeknya dan mengklaim Lloyd terluka karena memiliki teman-teman yang tidak berguna. Lloyd menepis hal tersebut dan menyatakan memiliki teman tidak akan pernah membuatnya kalah. Mikona mengamuk dan menyerang Lloyd dengan membabi buta. Bangunan dungeon mulai runtuh dan Mary terlepas dari jeratan Treant. Para gadis terperosok jatuh ke dalam lantai dungeon yang hancur. Sementara Lloyd dan Mikona masih melanjutkan pertarungan. Lloyd menangkap sulur yang diterjangkan Mikona dan memutar-mutarnya lalu melemparkannya menembus atap dungeon. Ryo, Selen, Mary, dan Pilo kemudian bergegas menghampiri Lloyd. Mereka terkejut saat ular raksasa bernama Fritra tiba-tiba saja muncul dan menyapa Lloyd dengan santuinya. Fritra memberitahu dirinya adalah binatang penjaga Kunlun yang melindungi segel sihir serta mempertahankan kekuatan Alka. Lloyd bertanya mengapa Fritra ada di dalam dungeon. Fritra mengungkapkan bahwa dirinya kabur dari Alka karena kesal dengan Alka yang telah mengambil kulitnya untuk membuat Arpron. Mary menyimpulkan Fritra tidak ada hubungannya dengan Mikona yang terpengaruh Treant. Penyihir laki-laki kemudian muncul dan memberitahu bahwa dirinya lah yang memberikan Treant kepada Mikona. Ia bertanya kepada Lloyd bagaimana dirinya dalam penglihatannya. Lloyd mengatakan bahwa pria tersebut terlihat seperti orang yang jahat. Alka yang menerobos masuk dari bawah tanah memanggil penyihir tersebut dengan nama Sow. Tiba-tiba, Sow melompat dan menghabisi Fritra untuk melenyapkan segel Kunlun dan menghilangkan kekuatan Alka. Namun Alka masih mampu menggunakan kekuatannya. Ia menerjangkan serangan yang membuat Sow terpental, membentur dinding hingga hancur. Sow memutuskan kabur dan menyatakan bahwa dirinya ini pasti akan membuka segel dari Kunlun. Sementara itu Alan yang masih khawatir dengan teman-temannya memutuskan untuk masuk ke dungeon. Ia melihat bayangan naga dan meski kakinya gemetar ketakutan, Alan masih mendapatkan keberaniannya dengan mengingat Lyot. Ia mengayunkan kapaknya dan mulai meruntuhkan dungeon. Keesokan harinya, Alan dipanggil menghadap raja dan menerima pujian atas keberaniannya yang telah meruntuhkan dungeon. Ia mengalahkan ular raksasa. Sebagai ucapan terima kasih, raja ingin memberinya hadiah. Namun Alan segera menolaknya. Sebagai gantinya, raja pun memberikan Alan gelar pembunuh naga sebagai penghormatan. Tetapi Alan bingung karena dirinya tidak merasa mengalahkan naga apapun. Malam harinya di kamar, Lloyd memperhatikan buku pemberian dari Soma. Ia ingat tokoh protagonis dalam cerita tersebut juga memiliki nama Sow. Setelahnya Lyot bergabung dengan Mary dan yang lain di ruangan depan. Alka yang baru datang tiba-tiba mengeluarkan karung untuk membungkus Selen. Semua orang terkejut saat diberitahu bahwa mereka akan membawa Selen ke Kunlun. Keesokan paginya rombongan Alka memulai perjalanan menuju Kunlun. Ryo senang memikirkan dirinya akan menemukan banyak harta di desa itu. Selen juga terlihat happy dan tidak sabar ingin bertemu dengan keluarga Lyot. Sementara Pilo tampak senang. Mengetahui di desa Kunlun dirinya pasti akan menemukan lawan yang kuat. Namun Mary segera menginstruksi ketiganya dan mengingatkan bahwa mereka pergi ke Kunlun itu untuk menghidupkan Fritra kembali. Rombongan pun mampir ke suatu tempat untuk bertemu dengan Raja Dwarf bernama Ugg.
Selen dan Ryo sedikit terkejut mengetahui Raja Dwarf ternyata masih sangat muda. Uk ini memberitahu, meski dirinya masih remaja, keahliannya itu nomor 1. Mary memberitahu bahwa Yuk ini berusia 100 tahun dan seumuran dengan Alka. Namun Yuk protes, tidak terima dirinya disamakan dengannya. Ia melihat sabuk terkutuk milik Selen yang dipanggilnya Free. Yuk memarahi Free karena berkeliaran di luar Kunlun. Free mengatakan bahwa semua itu adalah kesalahan Alka. Yuk pun kesal dan mengklaim Alka sebagai sumber masalah yang mengacaukan segalanya. Alka memprotes kata-kata Yuk dan mengingatkan bahwa membuat apron dari kulit Fritra ini adalah sarannya. Yuk akhirnya mengalah. Ia menggiring rombongan melalui penghalang yang membawa mereka tiba di Kunlun. Semua orang terkesima dengan pemandangan indah di Kunlun. Mengingat dalam bayangan Chrome, desa tersebut akan memiliki suasana yang menyeramkan. Setibanya di wilayah penduduk dan bertemu dengan warga desa, Ryo, Selen, dan Alan langsung ketakutan dengan hawa mengancam yang terasa di segala tempat. Mereka merasa ngeri melihat para warga yang memiliki kekuatan fisik yang tidak biasa. Lloyd mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang biasa di desanya. Ia kemudian menyapa seseorang wanita bernama Lokomo, yang baru saja mengirimkan surat balasan kepada seseorang di gunung hanya dengan lemparan tangan. Kakek Lloyd yang baru pulang berburu menyapa cucunya dengan mengsenang. Ryo terkejut melihat hasil buruan piranha pembunuh yang berukuran raksasa yang digendong oleh kakek Lloyd tanpa kesulitan. Pilo ini menyapa kakek Lloyd sambil menunjukkan kuda-kuda setan piritnya dengan bangga. Namun ia langsung ambyar begitu mengetahui gaya bela dirinya ternyata adalah rutinitas senam pagi warga desa Kunlun. Setelah sampai di rumah Lloyd, Caroline dan Chrome pergi ke ladang gandum di belakang untuk menemui Mertopan. Mereka bertanya kepada Mertopan akan kembali ke kerajaan. Mertopan mengungkapkan meski dirinya dimanipulasi, namun ia tetap terlibat dalam penyerangan dan tidak akan dapat kembali lagi bekerja sebagai tentara. Di dalam rumah, Selen melihat Lloyd yang sedang mengobrol dengan anggota keluarganya. Ia menghampiri mereka sambil membawa surat nikahnya dengan Lloyd dan ingin meminta tanda tangan. Namun pembicaraan mereka terganggu oleh guncangan dan suara gemuruh yang terdengar dari luar. Ryo mengira sumber suara itu berasal dari monster yang langka. Ia berlari keluar rumah dengan semangat dan tidak sabar ingin menghabisinya. Namun ternyata yang dihadapinya ini adalah naga raksasa yang mengamuk. Saat ia berlari ketakutan, dua anak laki-laki memainkan pesawat kertas yang diterbangkannya memotong salah satu tanduk naga. Makhluk itu pun terbang pergi. Sementara anak-anak itu mengambil tanduk naga dengan riang. Selen yang mendatangi Ryo terkejut saat mengetahui kertas yang digunakan untuk membuat pesawat adalah surat nikahnya dengan Lloyd. Malamnya, semua orang berkumpul menikmati makan malam yang lezat yang dibuat dengan aneka olahan monster. Setelahnya Mary yang ditemani Chrome dan Colin berbicara dengan Mertopan. Mary menerima permintaan maaf dari Mertopan dan menanyakan bagaimana dia bisa dimanipulasi oleh Raja Iblis. Mertopan menceritakan pertemuannya dengan seorang pria yang memberinya telur yang aneh. Meski tidak tahu mengapa dirinya memberikan telur itu kepada raja sesuai perintah pria tersebut, Mary menanyakan ciri-ciri pria itu dan menduganya sebagai orang yang memanipulasi ayahnya. Mertopan berusaha mengingat-ingat dan mengungkapkan bahwa pria itu menanyakan bagaimana dia terlihat di matanya. Mary terkejut dan merasa tidak asing dengan kalimat tersebut. Keesokan paginya, Alka dan rombongan pergi ke Last Dungeon untuk membangkitkan Fritra. Ryo bersemangat karena yakin dirinya akan menemukan banyak harta di tempat tersebut. Alka memberitahu bahwa yang ada di dalam Last Dungeon bukan harta, melainkan para raja iblis. Yuk kemudian meminta Selen memberikan sabuk terkutuknya dan memulai upacara pembangkitan Fritra. Setelah selesai, ia menyarankan rombongan untuk kembali ke Azami dan mengingatkan mereka tentang pertandingan. Sementara yang lain pergi ke desa untuk berpamitan dengan para warga. Yuk meminta Alka ikut dengannya untuk berbicara sesuatu. Keduanya tiba di hutan. Yuk menjebak Alka ke dalam lubang yang telah disiapkan.
Ia menyatakan deklarasi perang dan berencana pergi untuk mendapatkan pedang suci yang disimpan di kerajaan. Yuk akan menyegel kekuatan Alka, lalu melepaskan semua raja iblis yang ada di Last Dungeon ke dunia. Alka menyadari bahwa Yuk rupanya hanya berpura-pura membangkitkan Vritra agar bisa menyegelnya. Ia menanyakan tujuannya dan Yuk memberitahu rencananya untuk membangun ulang dunia bersama Soma dan Sou. Setelah menutup lubang dan meninggalkan Alka di sana, Yuk bergabung dengan Mary dan yang lainnya. Mary menanyakan keberadaan Alka. Dan Yuk menjelaskan bahwa dirinya sudah selesai berbicara dengannya sedari tadi. Ia menduga Alka sedang pergi berkeliling untuk mengumpulkan senjata. Mary, Chrome, dan Colin pergi melewati pembatas lebih dulu. Yuk juga menyarankan Ryu, Selen, dan Pilo tidak perlu menunggu Lloyd. Setelah ketiganya pergi, Lloyd datang dan diberitahu Yuk bahwa Mary kemungkinan pingsan di suatu tempat. Lloyd yang khawatir bergegas kembali ke desa untuk mencari Mary. Sementara itu, Colin bersama dengan yang lain telah tiba di Azami. Ia berharap bisa memiliki waktu yang lebih lama bersama Mertopan. Semua orang terkejut saat mendapati Mertopan rupanya ikut keluar melalui penghalang bersama mereka. Mertopan mengungkapkan dirinya ingin memberikan sayuran yang dibawanya untuk Mary dan akan kembali setelahnya. Namun Yuk memberitahu bahwa gerbang telah ditutup karena dirinya ingin bersenang-senang di Azami selama 1 hari tanpa Alka dan sengaja meninggalkan Lloyd di desa. Di kota, Ryo berpapasan dengan Mena dan keduanya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Roll. Ryo bertanya apakah Roll masih ingat dengan orang yang menyuruhnya mendapatkan pedang suci. Roll mengungkapkan ingatannya tidak begitu jelas, namun ia yakin bahwa orang tersebut adalah seorang pria. Ia juga ingat pria itu bertanya tentang bagaimana dia terlihat di matanya. Roll mencoba menggali ingatan tentang orang lain yang berada di sekeliling pria itu. Ryo mendapatkan kesimpulan dan menduga orang tersebut adalah Yuk yang membuatnya mendapatkan firasat yang buruk. Di arena, Ryo dan yang lainnya berkumpul untuk menyaksikan pertandingan Alan sebagai perwakilan Azami yang akan bertanding dengan Kekaisaran Gio. Namun saat melihat Sio dan Soma dan juga ada di sana, Ryo menghadap sang raja, memintanya untuk menghentikan pertandingan. Raja menanyakan apa alasannya, tetapi Ryo kesulitan untuk menjelaskan. Crow memberitahu Ryo ini adalah teman Maria dan mereka dapat mempercayainya. Sementara itu di dalam lubang, Alka merasa sangat lega ketika melihat Lloyd yang menemukannya. Lloyd segera membawanya keluar dan memberitahu bahwa gerbang menuju Azami telah dirusak. Alka sudah menduga Yuk akan melakukan hal tersebut. Ia memikirkan suatu rencana dan meminta Lloyd menuju desa. Pertandingan persahabatan antara Kekaisaran Gio dan Kerajaan Azami telah dimulai. Alan bertarung dengan sosok berjubah yang kemudian terungkap sebagai Mikona. Ia tidak berdaya mengatasi serangan Alan dan terhempas membentur ke dinding. Raja Azami memprotes jalannya pertandingan dan So menjelaskan bahwa dirinya ingin mereka membentuk aliansi mengambil alih dunia. Ia memberitahu bagaimana dirinya mengubah Mikona jadi senjata berkekuatan super yang patuh menggunakan kekuatan monster. Raja mengingat ketika dirinya dikendalikan oleh Abaddon yang menyebabkan banyak masalah bagi rakyat dan putrinya. Tidak ingin kekacauan yang sama terulang kembali, Raja dengan tegas menolak tawaran itu. Mary, Ryo, Selen, dan Pilo yang telah mengetahui rencana jahat Yuk segera mengepungnya. Yuk melepaskan belalang Abaddon, berniat menggunakannya sebagai ancaman untuk menyandra para penonton. Namun kerajaan telah menyusun rencana dan mengganti para penonton dengan prajurit serta petualang yang dapat bertarung. Sementara itu Mertopan menghadapi Soma dengan sabit Adamus dan cangkul surgawi. Meskipun sempat tersudutkan, Soma segera melancarkan serangan balasan dan mengirim Mertopan terpental jauh ke tribun. Di sisi lain, Soma menuntut Raja Azami untuk membawanya ke tempat pedang suci berada. Alan menebas lengan Sou dan terkejut saat melihat lengan yang terputus tersambung kembali. Sou memberitahu dirinya adalah manusia run yang abadi.
Tiba-tiba guncangan cukup keras terjadi dan Lloyd muncul di atas arena setelah jatuh dari langit. Ia memberitahu Alka memintanya untuk menghancurkan telur Vritra yang dibawa Ut. Namun Yuk menolak memberikannya dan Lloyd mengangkatkan tanah dan diterjangkannya untuk menjatuhkan Yuk. Sosok golem raksasa pun yang dipanggil Yuk kemudian di tengah arena. Golem tersebut menghisap Mikona dan mencoba untuk menyerang Lloyd. Meski berhasil menghancurkan monster tersebut berkali-kali, Lloyd tidak bisa benar-benar mengalahkannya karena golem memiliki kemampuan beregenerasi. Lloyd terkena serangan golem ketika mencoba menjangkau Mikona dan terpental jauh. Mertopan membantu Lloyd menghadapi golem dan mencoba mengembalikan semangat bertarungnya. Lloyd kemudian bangkit setelah mengingat kembali mimpinya untuk melindungi senyuman orang-orang yang dia sayangi. Sementara itu, Ryo berhasil memancing Mikona keluar dari golem dengan celana dalam Mary. Selen juga berhasil merebut telur Vritra dengan tangan Yuk dan menghancurkan segelnya. Lloyd mengakhiri pertarungannya dengan golem menggunakan sihir angin dan mengubah monster tersebut menjadi pecahan batu. Alka menciptakan lingkaran sihir di atas langit kerajaan Azami, lalu menembakkan serangan yang langsung menyapu bersih belalang Abaddon yang tersisa. Soma membawa Yuk dan bersama Shou pergi meninggalkan pertarungan yang telah berakhir. Beberapa waktu kemudian, kerajaan Azami pun kembali damai. Semua orang berkumpul di tempat Mary untuk menikmati berbagai makanan yang telah disajikan oleh Lloyd. Dan ceritanya pun usai sampai di sini. Anime ini cuy menceritakan sosok Lloyd yang merasa dirinya ini lemah. Tapi siapa sangka ternyata dia sangat kuat karena tinggal di desa yang legendaris, yang mana semua penduduknya emang berkekuatan super. Secara keseluruhan cuy, cerita anime ini ringan lah, cukup seru dan cukup menyenangkan. Endingnya pun kagak menggantung dan cukup oke lah sebagai penutup. Lumayan lah buat tontonan kalian di waktu galau ataupun di waktu senggang kalian. By the way, terima kasih buat kalian yang menikmati video ini sedari awal sampai akhir. Maaf kata cuy bila salah penyebutan nama tokoh ataupun karakter, dan semoga kalian menikmati seluruh sejam alur cerita yang Mimin sajikan kali ini. Jangan lupa juga untuk tonton video-video lainnya yang pastinya hanya di ABP. Masih bersama Mang OP akan hadir setiap harinya untuk menemani waktu gabut kalian. Sampai ketemu cuy di konten-konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.